Saudara, hari ini saya diberi judul adalah memuridkan 5.000 orang, saudara ya, atau membuat KKR untuk 5.000 orang. Tapi hari ini saya beri judul Project 5.000, saudara. Apakah ada di sini yang pernah membuat KKR dengan jumlah 5.000? Boleh Kak, bisa angkat tangan? Jangan malu-malu, nggak apa-apa loh saudara. Keren juga kalau udah pernah, saudara ya. Apakah mungkin ada yang pernah buat KKR untuk 1.000 orang? Di bawah itu ya. Apakah ada yang mungkin pernah buat untuk 100-200 orang? Boleh angkat tangan? 100-200 beberapa ya. Oke, beberapa. Saudara, dan hari ini saya ingin share untuk menceritakan apa yang, untuk bagaimana cara saya memulai sebuah KKR atau bagaimana saya mengatur sebuah KKR. Saudara, tapi perlu kita mengerti bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Ya saudara ya. Semua orang punya caranya berbeda-beda. Dan yang hari ini saudara dengar adalah cara saya, bagaimana saya mengatur akan sebuah KKR. Saudara, dan percayalah, untuk mencapai 5.000 itu tidak langsung instan. Saudara, kita percaya Tuhan itu membawa kita from glory to glory. Tuhan membawa kita from grace to grace. Tapi untuk iman itu perlu berkembang, saudara. Dan percayalah, Tuhan kita itu tidak mungkin membuat kita lompat terlalu jauh tanpa persiapan. Pasti Tuhan akan membuat kita persiapan dari jumlah tertentu, naik. Dan dengan iman itu selalu naik, saudara. Jadi kalau misalnya saudara pernah beriman, untuk saudara beriman 50 juta dan saudara dapat, berikutnya saudara gak boleh minta turun dari itu. Tapi saudara, dengan perjalanan iman kita ini harus terus naik. Nah, pertama kali saya membuat sebuah KKR, saya buat KKR non-Kristen. Saya beri judul Fresh Start, saudara. Awal yang baru, waktu itu awal tahun, kebaktian akhir tahun. Saya buat sengaja non-Kristen, dan waktu itu kami yang hadir sekitar 2.000 anak-anak muda. Dan beberapa di tahun yang sama, saya itu hampir 2 bulan sekali saya buat KKR. Dan saya buat setiap itu jumlahnya 2.000, dan mungkin hampir setahun 2 tahun jumlahnya tetap di 2.000, saudara. Dan gak pernah naik dari situ. Tapi saudara, dan suatu saat tiba-tiba Tuhan bawa saya lagi, saya beri judul The Shower of Light, saudara. Dan yang datang hari itu juga tetap masih 2.000. Di tahun yang sama saya gak nyerah, saya buat lagi Shower of Light 2. Karena belum nemuin judul yang lebih baik, saudara ya. Kemarin Bevis itu pernah buat Final Call. Terus dia buat Final Call 2. Dia mau buat lagi final call. Saya bilang, Bev, ini finalnya sampai kapan? Kok final terus? Karena waktu itu nggak ada judul, saudara ya. Jadi waktu itu di saya pun juga nggak ada judul. Saya bikin Shower of Lights 2. Nah, dari 2.000 tiba-tiba itu bisa lompat 13.000 yang datang. Saudara, dari hari itu saya ingat penuh dengan jiwa-jiwa. Dan habis itu saya bilang, Tuhan gak boleh turun nih. Dia bilang, Engkau sudah bawa aku sampai di titik ini, gak boleh turun. Saudara, dan setelah itu saya buat lagi True Soulmate 1. Saya juga cuma 2.000, gagal lagi, saudara ya. Gagal lagi cuma 2.000. Saya masih gak nyerah, bikin lagi True Soulmate 2. Saya bikin True Soulmate 2 yang datang 13.000, yang dibaptis 1.000 waktu itu. Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cerita gini emang enak, saudara. Wah, ngalaminya itu, saudara. Sebenarnya, saudara, waktu pertama kali saya bikin KKR, saya di Holy Stadium. Kalau saudara mungkin yang pernah ke Holy Stadium, saya naik yang paling ujung, yang banyak orang nggak mau, katanya angker. Saya paling ujung, paling atas sana. Saya merenung di situ, bahasa Perancisnya tenger-tenger. Kenapa? Karena papi saya nggak mau kasih uang. So, tadi saya di green room dengan Steven, ada mami. Steven masih bisa kayak coba-coba dapetin duit lah, saudara, dari mamanya. Nah, waktu saya dengan papi saya nggak berhasil. Saya masih ingat, saya coba rayu beliau dengan segala macam apapun. Hari itu saya masih ingat di kantor, di depan Bu Ripkah. Papi saya bilang gini, Sa, kamu kalau tidak belajar beriman dari sekarang, mau sampai kapan kamu begini? Wah, saudara, saya uring-uringan, nggak marah sih, saudara. Tapi saya bingung. Karena untuk produksi mahal. Dan buat saya yang hari itu masih sekitar 16 tahun, 17 tahun, buat saya itu gede banget. Saya gak pernah lihat uang segitu.
Tapi hari itu saudara, di ujung dari gereja saya diam. Dan saya cuma bilang gini, Tuhan, ya udahlah terserah Engkau. Tapi disitulah Tuhan ajari saya yang namanya iman tanpa tindakan itu mati. Dan hari itu saudara, saya mengucap syukur ada orang yang datang ke saya. Dia jualan jam. Dia bilang, aku kasih kamu jam. Dia kirim saya 100 biji jam. Dia bilang, kamu tanpa modal jual aja. Pokoknya kamu jual berapapun yang kamu dapat, udah uang itu untuk KKR-mu. Saudara, dan saya jualan setiap minggu. Yang saya berdoa adalah apa? Tuhan minta laku, bukan Tuhan minta hujan. Begitu hujan, semua orang nunggu di lobi, saudara. Dan saya datang satu, Bu, permisi, Ibu mau mengikuti kegerakan? Beli jam tangan ini. Saya malak semua jemaat, saya palai, saudara. Saya jualan jam. Sampai satu ada orang datang, tiba-tiba datang ke saya, dia bilang gini, dia kasih saya amplop, dia berkata, ini uang untuk KKR-mu. Saya buka, cukup lunas, saudara. Itu pengalaman pertama saya dengan Tuhan. Saudara, dan setelah itu pas ada pengalaman-pengalaman yang ajaib dan luar biasa. Tapi hari ini saya ingin ajak saudara bicara, kita punya waktu. Saya berdoa saudara tidak ngantuk, tapi saya berdoa biar saudara bisa belajar menangkap apa yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya. Oke, mari kita baca firman dulu. Yohanes 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Yohanes 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Ini cerita yang paling populer ya, Yohanes 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Saudara, kalau kita melihat cerita ini dan kita terjemahkan dalam bahasa sekarang, ini adalah sebenarnya proyek besar yang Tuhan tawarkan kepada murid-murid Yesus. Dan proyek besar ini hari ini ditawarkan ke saudara. Dan proyek ini adalah membuat KKR untuk 5.000 jiwa, memuridkan 5.000 jiwa, memberi makan 5.000 jiwa. Dan hari itu reaksi pertama Filipus adalah dia berkata, ada uang 200 dinar juga nggak akan cukup, dan hanya mungkin mendapatkan sepotong kecil saja. Dan muncullah lagi murid Yesus yang lain, dan dia berkata, di sini ada anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi kemudian ditambahi dengan kalimat yang berkata, tetapi apa artinya Tuhan untuk orang sebanyak ini? Dan itulah kebodohan yang seringkali kita buat, saudara. Ketika ada visi Tuhan turun membuat sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan, apa reaksi pertama kita? Saudara, dan reaksi pertama kali dia berkata, duit dari mana? Murid-murid Yesus berkata, duit dari mana? Panitianya siapa? Ngasih makan 5.000, ngurus 5.000. Ngasih makan siapa? Saudara, 5.000 itu banyak, saudara. 5.000 itu enggak cuma 500, saudara. 500 itu sudah lumayan. Ini 5.000. Dan reaksi kita seringkali berkata, apa artinya yang kita punya sekarang untuk orang sebanyak ini? Saudara, dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa pada setiap kali Tuhan memberikan kepada kita sebuah visi, setiap kali Tuhan memberikan kepada kita sebuah destiny, sebuah tugas, percayalah di dalam tugas yang dia berikan itu sudah ada penyediaan Tuhan yang berlimpah buat kita. Tidak mungkin Tuhan menyuruh atau memberi mandat, memberi tugas tanpa dia yang menyediakan. Masalahnya sebagian kita menduga dengan salah, dan ini membuat banyak orang berhenti melangkah. Ini yang membuat banyak orang akhirnya berhenti melakukan akan tugas Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita mikir, bagaimana caranya?
Untuk kita menggenapi tugas dari dia, sebagian kita menduga, oh kita perlu punya jumlah uang sekian dan sekian. Tapi sekali lagi, saya ingin berkata sebenarnya Tuhan sudah menyediakan di dalamnya. Yang lain mungkin akan datang dengan lemas, kok yang digandeng ini kok bukan anak konglomerat. Ya, loh, yang digandeng ini anak dari keluarga miskin, kok tahu? Jadi dia itu membawa roti bukan roti gandum, tapi roti jelai. Di zaman dulu ada perbedaan roti gandum dan roti jelai, saudara. Roti gandum itu untuk orang-orang kaya, yang mampu membeli hanya orang-orang kaya. Tapi orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang miskin, mereka hanya bisa beli roti jelai. Karena biasanya itu cuma dimakan untuk ternak. Dan itu untuk hanya orang miskin. Dan ikan yang dibawa itu bukan ikan bandeng Semarang maupun ikan gurami, saudara. Itu ikan kecil. Di zaman itu para nelayan, begitu dia dapat ikan disortir. Yang besar dia jual, yang kecil dibuang ke pantai. Kenapa? Supaya yang miskin bisa ngambil. Jadi yang dibawa itu bukan ikan besar, tapi ikan kecil. Jadi yang digandeng ini bukan anak konglomerat. Ini anak yang mau beli ikan aja gak punya duit, saudara. Ini anak mau beli roti gandum aja gak bisa. Dia cuma bisa beli roti jelai. Dan itu yang mereka punya dan itu yang mereka berikan ke Yesus. Dan hari itu muridnya berkata kepada Yesus, Yesus, di sini ada. Harusnya berhenti sampai di situ. Komentar di belakangnya itu nggak perlu, saudara. Terutama kalau saudara orang sanguin, biasanya banyak embel-embel komentator yang tidak perlu. Tapi buat saya orang pragmatis, mudah. Kenapa? Nggak banyak ngomong sebenarnya. Kemarin saya melihat sebuah video, ada orang ibu-ibu saya nggak kenal lah, saudara. Dia marah-marah, saudara. Dia marah-marah, dia cerita dia mau pergi ke Malaysia, saudara. Dan dia bawa 2 stafnya dan semua oke. Dia beli tiket, dia beli semuanya oke. Dia nyampe ke imigrasi, saudara. Ditanya, Bu mau kemana? Oh saya mau ke Malaysia. Oh ngapain Bu? Oh ya saya mau liburan, tapi nanti saya juga mau ngonten katanya. Dan dia bilang, saya bawa tuh 2 staf saya di situ. Oh ya 2 staf ya di sana. Suruh ikutlah. Nah ibu ini nggak ditanya jawab. Oh saya di sini mau ke Singapura Pak. Tapi belum tahu ya Pak ya. Mungkin saya bisa ke Singapura. Karena kakak saya Pak dia cerita ngalor ngidul. Saya tahu apa jadi 2 stafnya nggak bisa berangkat. Kenapa? Oh mau ke Singapura ya. Tiketnya mana? Ya gak ada tuh saudara. Wong baru kepinginan tapi kebanyakan apa? Ngomong. Akhirnya dia nggak jadi berangkat. Dia hangus tiketnya. Dia nggak jadi berangkat, dia mau akhir tahun di luar negeri nggak jadi, akhirnya cuma di Indonesia. Saudara, dan semua orang komentatornya nggak ada yang mendukung dia. Saudara, dia marah-marah, dia merasa imigrasi tidak bertanggung jawab. Dan ada orang yang berkata, Bu, makanya kalau nggak ditanya itu nggak usah jawab. Nggak ada yang mau tahu ibu mau kemana, karena ibu ngomong mau kemana, jadinya panjang urusannya. Nah ini sama, saudara. Cukup dia harusnya berkata di sini ada, cukup. Tapi ditambahkan, tapi apa artinya untuk orang sebanyak ini? Saudara, dan sikap yang seperti inilah yang membuat akhirnya kita berhenti melangkah, saudara. Ini yang membuat kita tidak berani mengambil tugas yang dari Tuhan. Saudara, padahal semua pahlawan-pahlawan iman, mereka mengemban setiap tugas yang mereka punya dengan excellent. Yang mereka hidup di dunia ini karena ada sebuah tugas. Saudara, ketika itu kita berhenti dan membuat kita tidak berani mengambil sikap ini, membuat kita kalah sebelum berperang, tenggelam sebelum berenang. Belum perang, belum, baru di iblis mungkin jauh saja. Masih mungkin di Semarang, masih di Bekasi, jauh. Tapi saudara sudah kalah sebelum berperang. Kenapa? Saudara berkata, ya mana mungkin. Tapi saudara perhatikan reaksi Yesus. Dengan roti yang sama, dengan ikan yang sama, dengan proyek yang sama. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata, Yesus mengambil rotinya dan dia mulai mengucap syukur. Dan ketika dia mulai mengucap syukur, dia mulai memecah-mecahkan. Bukankah roti itu lebih dari cukup?
bahkan sisa 12 bakul. Dan hari ini pertanyaan saya, saudara dan saya ada di pihak yang mana? Kita mau mengikuti seperti murid-murid, atau kita memilih untuk seperti Yesus, barangnya sama, jumlahnya sama, tapi reaksinya berbeda. Yang satu berkata, nggak ada artinya Tuhan yang kupunya hari ini. Atau saudara berkata, Tuhan, apa yang ada padaku, aku mengucap syukur. Dan ketika saudara mengucap syukur, pelipat kali gandaan itu yang akan terjadi di tengah-tengah kita. Dan hari ini ada tugas Tuhan mungkin turun dalam hidup saudara dan berkata, nak, ayo buat KKR untuk 5.000 jiwa. Kakak dari mana kak? Dari Bekasi. Mantap. Berarti kalau Bekasi gak beli 5.000 kak, kekecilan kak kalau Bekasi kak. Bekasi itu minimal 100.000 GBK harusnya. Apakah ada yang lain dari luar pulau? Mungkin dari luar pulau ada? Oh yang paling ujung di sebelah sana. Iya bapak. Dari mana? Dari mana? Wah buat 5.000. Tuhan berkata, buat KKR 5.000. Dan saudara lihat hidupmu, tapi kok enggak banyak ya Tuhan. Apa yang aku punya kok kayaknya enggak banyak. Dan saudara berkata, hanya sebatas 5 roti dan 2 ikan. Mungkin saudara Tuhan cuma berkata, Tuhan aku cuma punya 5 orang dan 2 juta. Aku enggak punya lebih dari itu, aku cuma punya 5 orang panitia. Dan aku cuma punya apa? Uang 2 juta. Dan mana reaksi saudara? Apakah saudara akan berkata terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur? Atau saudara berkata enggak cukup Tuhan, ganti tugas saja. Yang lain enggak jadi buat ini enggak jadi. Atau saudara berkata Tuhan, aku cuma punya 5 orang dan 2 juta. Tapi saudara berkata Bapa, terima kasih. Ini cukup untuk membuat aku memulai KKR 5.000 jiwa. Sisanya bagaimana sah? Tuhan yang akan bertanggung jawab. Saudara sekali lagi, kenapa saya memilih untuk membahas ini di awal saudara? Karena penting bagaimana sikap kita sebelum memulai sebuah tugas. Sikap kita akan menentukan apakah kita keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Karena percaya setiap proyek di dalamnya ada proses. Gak mungkin saudara ada proyek tanpa proses, gak mungkin saudara. Setiap proyek pasti ada proses. Tapi keluarnya, outcome-nya bisa berbeda-beda. Ada orang kalau saudara punya sikap yang tidak seperti ini, maka ketika ada kegagalan, ada proses kegagalan turun dalam hidup kita, dan kita nggak punya sikap yang benar, maka ketika kita keluar dari itu kita akan berkata, bener kan Tuhan? Tuhan maksa sih. Gimana sih? Gagal kan kalau begini caranya? Buang-buang duit 2 juta kan lumayan. Bisa buat traktir keluargaku, bisa buat aku pergi luar kota. Atau saudara akan keluar dan berkata tiba-tiba kok ada upgrade dalam hidupmu. Meskipun mungkin kau gagal, tapi ada upgrade dalam hidupmu. Saudara, saya ini tipe orang yang sejujurnya hampir-hampir tidak pernah berani berkata tidak pada Tuhan maupun pada pimpinan saya, saudara. Saya masih ingat suatu hari itu mungkin beberapa tahun yang lalu ada raker untuk youth. Dari kota-kota dari Bahtera kita kumpulkan di sini, saudara. Mungkin seperti inilah, saudara. Dan hari itu saya masih ingat saya tidur di gedung sebelah dengan junior lainnya dan mau mandi gak bisa, penuh saudara dari atas sampai bawah. Mau nggak mau saudara kayak kita pulang kita ke rumah Bu Iin, saya mandi di sana, nebeng mandi, saudara. Dan setelah selesai kita diajak makan, saudara. Saya ini lumayan mirip kayak papi, gak suka bawang putih, saudara. Saya lihat Joshua melahap bawang putih segede-gede. Waduh Joshua. Baru kali itu saya shock melihat sarapan Bapak Joshua Christian. Waduh, dia gak ada bawang putih. Dicoba, oh enggak terima kasih. Sudah di tengah-tengah lagi makan, tiba-tiba Bu Iin bilang begini, Sah, nanti kamu waktu bagianmu, kamu ngisi kan? Ya Mami, kayaknya sih ngisi. Saya bilang, nanti waktu bagianmu buat kesembuhan ilahi. Oke Mami, siap. Joshua di sebelah saya diem. Dan setelah itu kami masuk ke mobil. Saya rada buka kartu dikit ya saudara. Sama masuk ke mobil. Joshua kayak gini, Sah, kamu tuh kenapa sih gampang banget bilang sama Mami, iya Mami, siap. Bu dipikir dulu. Apanya yang perlu dipikir Jos? Saya bilang gitu. Lah kamu
bisa gak doain orang sakit? Ya belum pernah berhasil, saya bilang. Terus kenapa kamu bilang? Ya mami, kenapa gak dipikir dulu? Dia bilang, ya pemimpin saya bilang begitu. Saya bilang, ya saya cobalah, saya bilang. Saya berkata, loh kita ini sudah gak akan pernah tahu potensi kita sebelum tadi paksa mencoba. Terus saya pikir saya ini bisa khotbah ini. Mana paksaan? Kalau bukan anak paksaan, saya udah lari dari sini. Saya masih ingat waktu itu glorious time di ice. Itu saya udah pengen kabur. Itu tahun yang sama waktu papa saya meninggal dunia. Di tahun yang sama saya masih buin, sikat, ngasih mic. Di otaknya saya mikir, apa ya saya mau sikat ini ya. Itu karena apa? Paksaan. Altar call itu paksaan, saudara. Saya gak pernah tahu sebelumnya. Sampai Tuhan memaksa saya. Saudara, itulah kenapa ketika ada tugas Tuhan turun dalam hidup kita, jangan bilang mudah, gak bisa Tuhan. Kita ini belum bisa. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Alkitab berkata, nothing is impossible with God. Ya makanya jangan jalan sendiri, saudara. Siapa yang nyuruh? Jalannya sama Tuhan. Sekalipun kau melewati kegagalan ketika kau jalan dengan Tuhan ya saudara. Ada level pendewasaan upgrade dalam hidupmu. Ada pelajaran yang begitu berharga yang membuat kau berkata, oh iya ya Tuhan. Saudara, saya ini percaya, saya ini ngalami gagal demi gagal terus-terusan. Saudara, papi saya itu sampai pernah rada membuat sedikit teman saya. Sudah, dan hari itu saya mencoba menghibur diri saya. Ya jumlah jiwa-jiwa ya gak apa-apa lah. Tuhan kan melihat hati. Padahal sebenarnya di dalam itu saya hanya menutupi kesalahan saya. Sudah tahu papi saya bilang apa? Papi kasih tahu ya. Kamu buat KKR buat 50.000 jiwa. Dan buat 5.000 jiwa uangnya sama-sama keluar. Terus baby, ya makanya jiwa-jiwa itu diurus. Jangan Tuhan melihat hati. Ya memang Tuhan melihat hati. Tapi sama-sama keluar duit. Dan hari itu saya mikir, bener juga ya. Saya bilang, sudah tahu setiap kali saya KKR, saya gak pernah minta uang gereja dulu. Jadi dari zaman pertama kali saya buat KKR, saya gak pernah minta uang gereja. Itu dari uang saya pribadi. Sudah tahu setiap kali ada KKR, saya itu sebulan cuma makan nasi sama telur. Gak udunen itu sudah luar biasa. Saya tahu udunen yang jendol mantep itu loh. Ada bisa muncul di mana-mana. Saya enggak paham. Saking apa? Ngirit. Karena Pak uang saya buat beli lighting lah, buat sewa tambahan lighting. Saya pernah karena saya tuh kalau bikin kakek tuh idenya rada edian. Sampai yang bikin tuh kadang rada mules. Tangan tak celupin fosfor. Semua lampu tamatnya saya beli lampu UV, saya laku itu gila-gila. Nah itu dari keringat saya sendiri. Saya berlutut ke Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Dan ketika itu saya berkata, ya Tuhan, sulit. Tapi setiap kali selesai satu proyek, gagal maupun tidak gagal, ada progres dalam hidup saya. Ada pendewasaan dalam hidup saya. Tiba-tiba saya belajar sesuatu yang lebih luar biasa. Karena kenapa saudara? Tuhan kita itu Tuhan dari proses. Dan bukan Tuhan atas hasil. Saudara. Saya ingin bilang sekali lagi, Tuhan kita itu Tuhan dari proses. Dia suka proses. Dia bukan Tuhan atas hasil, enggak. Hasilnya dia lihat, oh pastilah saudara dia lihat. Tapi dia lebih mengutamakan apa? Proses yang engkau jalani dengan dia, itu yang dia lihat. Kenapa? Kalau Tuhan itu sukanya instan, dia turun ke dunia ngapain 30 tahun saudara? Loh kalau goalnya cuma intinya mati. Loh iya loh ya. Mau instan ya selesai. Begitu lahir krek bunuh diri ya selesai. Loh kalau goalnya itu loh saudara. Tapi kenapa Tuhan itu Tuhan atas proses. Dia mau tunjukin ke saudara dan saya sebagai manusia pun dia melewati proses. Dan dalam setiap proses itulah dia keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Dan dia mau berkata kalau Yesus sebagai tubuh manusia pun bisa. Karena penyertaan Bapa di surga, kita pun hari ini yang di dunia ini pun kita pasti bisa karena penyertaan Bapa kita di surga.
Jadi sekali lagi jangan mudah berkata gak bisa, gak bisa. Gagal dan tidak gagalnya itu bagian dari proses. Itu bagian dari proses. Jadi sekali lagi yang dia mau adalah kita bertumbuh ketika di saat kita mengemban akan tugas itu. Saudara kan kita bisa mulai dari situ. Saudara tahu sikap hati yang benar untuk engkau memulai sebuah tugas. Maka saudara akan menyadari bahwa 5 orang dan 2 juta ini cukup loh saudara. Untuk memulai loh saudara. Cukup gak? Cukup. Saudara tahu kenapa kadang yang bikin gak cukup? Kebanyakan rapat. Kebanyakan makan-makan gitu loh saudara. Ya makan-makan tuh ya enak ya, saya juga suka sih saudara. Tapi nek kebanyakan itu duit terus saudara. Ada banyak orang, anak muda terutama datang ke saya bilang, "Cik kok modalnya gede banget ya?" Saya bilang, "Boleh saya lihat gak pengeluaranmu apa?" Isinya makan. Kalau rapat di kafe, tapi habis dari rapat gak ada hasilnya saudara. Saya bilang ini buang-buang duit. Bilang gini. Dan sebenarnya cukup gak cukup untuk memulai itu cukup. Ngatur 5 orang ini untuk membuat KKR cukup gak? Cukup. Asal hari ini kita minta Tuhan dalam hikmat Tuhan, kita mengatur dan menempatkan mereka di posisi yang tepat sesuai dengan kehebatan mereka. 5 orang cukup gak? Cukup. Saudara, hari ini saya bawa catur saudara ya. Saudara, siapa yang di sini bisa main catur? Boleh angkat tangan. Main catur? Kok enggak banyak ya? Kok saya merasa kayak ibu-ibu saudara. Bapak saya itu suka ngajari saya catur saudara. Papa itu salah satunya yang beliau sukai adalah beliau suka main catur saudara. Dan menurut saya itu yang membuat beliau itu punya banyak strategi yang pintar. Itu dari catur saudara. Jadi dari kecil saya ini diajari papa saya catur saudara. Meskipun saya belum pernah berhasil mengalahkan beliau sampai hari ini, tapi lumayan lah. Tadi malam saya ngecek nyoba lagi, lumayan lah. Sudah beberapa langkah skakmat lumayan lah saudara ya. Oke. Karena dalam mengatur saya ibaratkan seperti permainan catur ini loh saudara. Yang kalau saudara bisa menempatkan sesuai dengan tempat mereka, ini akan berfungsi dengan luar biasa. Membuat saudara nggak perlu banyak-banyak memimpin saudara. Cukup 5 aja itu cukup. Nggak perlu banyak rapat, dana keluar yang lain-lain nggak perlu saudara. Saudara, catur ini kan bagi bapak ibu yang nggak pernah tahu, ini namanya pion, ya. Pion ini cuma bisa gerak 1, langkah pertama bisa 2, langkah pertama bisa 2, setelah itu 1. Kalau makan ya cuma miring, paling mentok ya makan temennya sendiri ya, mentok gitu-gitu doang lah saudara. Ya, tapi kehebatan pion ini adalah kalau dia, saya dari sana aja. Dia bisa sampai ke sini, ke tempat musuhnya, dia ini bisa merevive, membangkitkan siapapun temannya yang sudah mati. Ini kehebatan pion. Meskipun rada sulit lah, ya lama 1, bisa kebunuhnya bisa berkali-kali, saudara. Tapi kalau dia sampai di sini, dia bisa dengan mudah menggantikan istilahnya rela berkorban untuk saudaranya yang naik, saudara. Rela mati, pion. Tapi kelemahannya itu cuma 1. Oke. Tapi ada lagi yang namanya hebat, yaitu menteri. Wah, menteri. Dia bisa gerak luas. Dia bisa, tapi geraknya cuma bisa miring. Lurus tidak bisa. Miring. Nah ini ada nih, macam orang begini ada, miring. Disuruh mikir lurus tidak mau, saudara. Miring aja, pokoknya miring, nggak mau lurus, mau miring aja. Pokoknya miring, kanan kiri miring, maju mundur bisa, asal miring terus pokoknya, nggak mau lurus. Tapi dia juga punya kelemahan, dia nggak bisa lompat. Ya aja, dia nggak bisa lompat. Dia nggak bisa lompat seperti kuda. Nah kuda ini bisa lompat, tapi cuman L. Sisanya nggak bisa, suruh maju sedikit bisa, sisanya lompatnya jauh. L. Tapi ada orang-orang yang seperti ratu ini. Gerak mana bisa, lurus bisa, miring bisa, mana aja bisa. Dia bisa kemana aja bisa, tapi satu kelemahannya gampang mati.
Ratu. Emang. Nanti ada orang lagi tipenya seperti raja. Yang kalau gerak emang cuma satu. Kena skak geser. Aku mau dibunuh, kamu tutupi aku. Ayo berkorban buat aku gitu. Tapi saudara, kalau kamu di dekat raja ini, siapapun yang coba bunuh kamu dibunuh sama dia pasti. Heroik meskipun jarak dekat. Pahlawan dia. Tapi kalau dia mati, permainan selesai. Game over. Selesai. Nah, ada orang-orang tuh seperti ini. Nah, saudara ini harus bisa main catur. Saya rekomendasikan untuk mulai belajar catur mulai hari ini. Terutama buat bapak ibu yang adalah pemimpin-pemimpin yang mengatur anak buah. Karena saudara harus bisa main catur, ngatur strategi. Yang ini tak korban ke supaya aku bisa bunuh yang ini gitu. Yang ini tak maju ke dulu, aku jangan maju, jangan. Kamu dulu, nanti ada apa? Aku yang maju gitu loh. Itu kan ada strateginya. Ya bukan berarti saudara habis ini bunuh temanmu sendiri ya, enggak ya saudara ya. Cuma tuh namanya apa? Strategi. Karena kalau saudara nggak ngerti ini, saudara kan frustasi. Saudara sini darah tinggi terus. Kenapa saudara frustasi? Karena saudara berharap pion jadi kuda. Saudara berharap menteri jadi ratu. Gak bisa. Semua punya kehebatan masing-masing, tapi semua juga punya kelemahan masing-masing. Nah, kita ini perlu hikmat saudara. Begitu kita bisa ngatur 5 orang, cukup gak? Cukup. So, jadikan dia pemimpin sesuai dengan bidangnya. Nanti kan dia pasti nyari anak buah sendiri. Ya tidak mungkin toh saudara biarkan dia sendiri ya. Dia cari orang sendiri. 5 orang cukup gak? Cukup. Asal saudara menempatkan dengan benar. Misal hari ini saya kepingin ambil contoh saudara ya. Misal orang-orang itu bisa kayak kuda, misal kita menemukan orang-orang seperti kuda. Seperti yang tadi saya bilang, kuda cuma bisa L, ya kan? Dia cuma bisa lompat. Ini orang apa? Berani terjun, dia berani lompat. Tapi dia cuma berani lompatnya ke situ tok. Misal saudara arahkan dia adalah orang jiwa-jiwa. Ya dia kan berani terjun di mana? Di jiwa-jiwa doang. Suruh khotbah kelekep diam. Kenapa? Itu bukan bagiannya dia. Itu bukan bagian. Nah, saya mengerti ada beberapa pemimpin yang modelnya begini. Oh, karena itu kelemahanmu, nah sekalian tak jedor kayak sekalian. Ya enggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan. Ibarat seluruh pemain ini, ya jangan 10. Saudara jedorkan, amburadul saudara itu KKR-mu. Gak bisa, kenapa? Kalau saudara menaruh seseorang dalam posisi yang dia tidak nyaman atau bukan bagiannya, saudara mau gak mau harus mendampingi. Nah, itu gak mudah loh saudara. Biasanya dalam sebuah KKR saya taruh 1 orang yang begitu. 1 orang. Sisanya saya harus menempatkan mereka di posisi yang tepat. Bukan yang mereka mau loh saudara. Yang kita berdoa, Tuhan, Engkau tahu panggilan setiap orang, Engkau tahu kehebatan setiap orang, Engkau tahu kelemahan setiap orang. Arahkan aku Tuhan, supaya aku bisa menggerakkan mereka dengan benar. Arahkan aku Tuhan. Dan ketika saudara lakukan itu, saya akan melihat semuanya itu akan berjalan dengan mulus tanpa perlu banyak orang. Saudara, saya itu pergi ke Papua, itu total setiap KKR berapa ya? Setiap KKR total. So, setiap KKR itu 3.000, kami lihat 3.000, 5.000, 7.000, 10.000. Kita tuh KKR 6 hari. KKR sehari aja letih ya saudara ya. Saya juga nggak ngerti apa yang saya pikir waktu itu ya. Saya bikin KKR tuh di Timika 6 hari. Dan saya tuh cuman bawa tim 11 orang. Udah kayak murid Yesus ya. Tinggal Yudasnya doang tak buang. Bayangin 11. Itu ngurus dari nol. Anak-anak saya cuma 3 atau 4 orang saya kirim sebulan. Itu pulang sudah mirip kayak orang Papua semua.
Sampai ada yang mau ditaksir mau jadikan istri, saya bilang sudah ada suami, sudah ada pacar di Indonesia Semarang, enggak bisa. Cuman 11 tuh, bisa. Kenapa? Selama engkau taruh di posisi yang tepat, itu akan jalan. Saya punya satu orang yang memang dia punya kelebihannya adalah melobi, saudara, ke kepolisian, ke pemerintahan, ke hamba-hamba Tuhan. Saya taruhkan dia mana? Ya di bagian humas. Tolong Pak, perizinan tolong diurus, saudara. Nanti saya lihat lagi ada yang khusus jiwa-jiwa, ya dia di jiwa-jiwa. Ada lagi khusus yang apa? Sukanya ke hamba-hamba Tuhan. Loh, saya gerain, saudara, satu orang cuma datang ke satu hamba Tuhan. Bu, tolonglah kami dibantu. Kami tidak punya asyar sama sekali. Saudara, selalu bayangin 10 ribu orang rebah. Cuma 11 yang natai itu tidak bisa loh, saudara. Dan kondisi lapangan batu semua. Kan kejededer kan tidak lucu ya. Harus dipegang. Satu orang, pertama nggak ada yang mau jadi asyar, saudara. Satu ibu-ibu ini datang keliling tanpa kami minta ke gereja-gereja. Dia bilang gini, mereka itu sudah berkorban banyak buat ke Timika. Ada yang bahkan mereka korbankan mobil pemberian papahnya almarhum siapa? Saya. Saya yang di ngenes-ngenes itu saya. Mereka sudah korban. Masa kita yang tidak keluar uang, cuman keluar keringat tidak mau tolong mereka. Saya tahu terkumpul berapa? 250 asyar dari Timika, dari seluruh gereja-gereja. Saya gak punya penari. Saya tahu ada bagian orang yang bisa nari, saya cek. Termasuk saya minta tolong dari mana lah, saudara. Kenapa kok tidak dimanfaatkannya? Tolonglah. Dan terkumpul 250 penari. Sudah kami melakukan semua, ditempatkan sibuk semua, nggak ada yang nganggur. Nggak ada yang nganggur. Sampai hari terakhir nggak ada yang nganggur. Semua pergi dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Apa? Kenapa? Semuanya sudah sesuai dengan tempatnya. Nah, kalau saudara ada orang lagi misalnya, saudara tahu saudara punya seorang ratu dalam kelompokmu. Bisa nih suruh ngapain aja, tapi mudah terekspos, ya kan? Mudah gampang dibunuh. Ini orang-orang yang kalau saya bilang ya, ini disuruh apa aja bisa, tapi mudah tersinggung. Nah, ini kadang ini saya ibaratkannya seperti ratu, my queen. Ngapain aja bisa, tapi nek diomongi sitik ngamuk. Diomong dikit marah, tersinggung. Hatiku luka, aku sakit, aku perlu pemulihan. Dan jangan berkata aku nggak mau pelayanan, karena semua orang munafik di sini. Dan dia akan marah-marah sedemikian rupa, kabur biasanya. Nah, saya tahu orang-orang yang model seperti ini nggak saya buang, jangan, saudara. Ini, saya tahu mau taruh di mana? Saya taruh di green room dengan para hamba Tuhan. Mengamuk siapa ayo yang berani ngamuk depan hamba Tuhan. Saya taruh situ. Sebenarnya kamu tugasmu tolong layani, bantu hamba-hamba Tuhan. Mau diamuk, dibentak sama hamba Tuhan, tidak akan berani ngamuk. Saya sudah coba berkali-kali. Saya jangan coba tebak-tebak siapa orangnya, enggak, saya tuh selalu bergilir, saudara. Saya tak muter terus. Jangan habis ini ada yang saya taruh di green room merasa, aduh apa aku gampang tersinggung. Bukan, enggak. Itu omongan setan iblis, kebaskan dalam nama Tuhan Yesus, enggak. Tapi kadang saya taruh yang begitu, saudara. Kenapa saya nggak buang orangnya? Dia bisa ngapa-ngapain kok. Dia bisa banyak hal kok. Dimanfaatkan, ditaruh di tempat sesuai dengan yang dia bisa. Tapi semua ini sekali lagi butuh hikmat yang dari Tuhan. Engkau atur semuanya dengan luar biasa. Ada orang-orang saudara yang mungkin cuma seperti pion ini, saudara. Yang jalan cuma maju sekali, makan cuma bisa miring, maju lagi makan. Jarang banget dia bisa nyampe ke sini. Tapi ini orang-orang saudara, yang sebenarnya dia nggak bisa inisiatif, dia cuma bisa disuruh.
Lah saudara tuh jangan jengkel kalau ketemu pion gini, jangan kesel. Saudara ngerti gak sih rasaan kesel kayak inisiatif dong. Ya bisa pion. Pion tuh cuma bisa ngelangkah selangkah. Oh suruh nyuci ya cuma nyuci. Gak bisa suruh mikir sambil suruh ngelap, jemur, gak bisa. Sudah nyuruhnya apa? Nyuci ya dia akan nyuci doang sampai akhir. Lah kayak begini jangan kesel. Sadari, ingat pion nih. Gak bisa. Tapi karena kesetiaannya sampai akhir dia bisa membangkitkan seseorang. Jangan dianggap remeh juga ini, kecil-kecil cabai rawit ini. Ini sering banget dikorbankan memang saudara. Dalam permainan catur ini sering banget dikorbankan jadi tumbal tengah-tengah ini sering saudara. Untuk mengalihkan perhatian musuh ini lumayan sering jadi tumbal ini lumayan saudara. Tapi ini luar biasa karena kesetiaannya fokus terus maju terus. Di satu titik boom, dia bisa membuat sebuah lawatan yang luar biasa. Jangan disepelekan saudara, jangan disepelekan. Itulah kenapa tapi taruh sesuai di tempat mereka berada, diatur. Ingat Yesus itu juga semua proyeknya nggak banyak orang loh panitianya saudara. Yesus di zaman dia hidup 5.000 orang, yang siapa murid-muridnya doang kan, nggak ada yang lain. Jadi cukup gak 5 orang? Cukup. 2 juta cukup gak? Cukup. Asal jangan kebanyakan rapat saudara ya. Itu loh, banyakan keluar duit rada kurang berarti saudara. Nah saya ini juga bukan orang yang tipe suka rapat. Saya ini gak terlalu sering rapat. Saya sukanya kalau sekali rapat untuk tujuan deadline 2 minggu kita ketemu sudah ada hasil. Nanti ketemu lagi 2 minggu lagi harus ada hasil. Gak mau cuma rapat coba hehehe ngulangi lagi, gak mau saya. Pokoknya saya rapat. Bahkan kadang tempat saya saudara kadang-kadang juga gak ada snack, gak ada apa. Saya bilang kenyangin dirimu sebelum rapat. Saya bilang lagi gak ada duit. Saya bilang kenyangin dirimu sebelum rapat. Dan ketika saudara lakukan itu sebenarnya itu kan luar biasa saudara. Karena semuanya on position. Saudara burung, kalau berarti kan saudara burung itu kalau terbang ada formasinya. Ada formasinya. Dan semua itu ada pada tempatnya. Ada yang paling depan, ada yang paling belakang. Ada yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah itu Tuhan. Jangan Tuhan burung aja diatur formasinya. Supaya waktu terbang gak nabrak. Kalau gak ada formasinya tabrak-tabrakan burung di udara, hancur gak karu-karuan saudara. Diatur sama Tuhan. Saya lihat tuh, Tuhan kita aja ngatur sedemikian rupa. Dan saya berdoa saudara punya hikmat. Percayalah itu gak akan mudah. Saudara pasti akan kejeder berapa kali. Ada yang kayak saya sakit hati sama kamu. Itu sudah makanan pemimpin lah saudara ya. Jangan anggap gak ada orang yang sakit hati sama kamu saudara, karena itu. Tapi kenapa? Di situ kita belajar. Oh aku salah nih. Oh ternyata ini my queen. Nah kalau gak ngamuk gak ketahuan soalnya saudara ya. Jadi kadang harus marah. Oke. Lalu kemudian yang terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh Cikesha, saudara, yang biasanya ini yang saya lakukan bagi dalam step by step dengan cepat ya saudara ya. Apa yang saya lakukan pertama kali adalah step yang pertama kita akan doa dan tangkap visi Tuhan. Biasanya kita doa, kita tangkap visi Tuhan dulu. Tema apa yang Tuhan mau itu yang kita tangkap saudara. Dan ini yang menjadi yang utama dan poin penting. Karena kalau temanya gak ada saudara gak bisa lanjut ke yang lain. Ini yang paling utama, tangkap dulu, cari dasar ayatnya, baru di situ kita akan ngatur yang lain. Dan ini adalah yang awal. Step pertama, tangkap Tuhan, apa yang Tuhan mau, visi, tema, lalu kita baru bisa bergerak dari situ. Nah setelah itu yang kedua, saudara baru yang namanya rapat dengan orang-orang yang sudah jadikan PIC. Bukan keseluruhan ya, yang akan saudara jadikan PIC. Nah saudara itu kumpulkan mereka, share visimu, share apa yang kamu dapat, lalu atur seperti permainan catur tadi itu saudara. Ngatur. Oke, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini, kamu bagian ini. Nah setelah itu biasanya dalam rapat itu kasih deadline. Oke,
Saya kasih kamu waktu kalau mepet ya saudara ya, terutama misal cuma punya waktu 3 bulan atau 4 bulan. Saya biasanya sebulan saudara. 1 minggu atau dalam beberapa hari kamu harus punya ide. Nah minggu depan waktu kamu ketemu saya, presentasikan idemu. Misal kamu bagian foto booth, idemu apa? Bikin, cari. Nanti misalnya bagianmu adalah brosur, bagianmu adalah media, bikin apa yang kamu buat. Misal di penari, kamu bikin apa, tarian apa, atau kamu pengen buat tindakan profetik apa. Itu justru mereka doa, cari ide. Nah saudara ngapain? Saudara ya nyari ide, karena belum tentu semua orang tuh gampang dapat ide. Saudara, saya tuh suka gambar. Kalau gambar itu cepat, yang susah apa? Nyari ide. Banyak orang kalau minta tolong digambarin saya, dalam waktu 1 hari jadi, itu butuh kuasa mujizat Tuhan yang luar biasa. Biasa saya tolak. Kenapa? Karena nyari idenya itu gak gampang, saudara. Kecuali dipaksa Tuhan ya saudara ya, mau gak mau sehari harus jadi ya harus jadi saudara ya. Tapi kalau minta enggak, karena ide itu sulit. Nah saudara sambil tangkap Tuhan, saudara tulis. Nah kebanyakan orang tuh gak suka nulis tuh saudara. Saya juga rada gumun ya. Mungkin saudara itu pintar dengan luar biasa, itu semua kesimpan di otak. Tapi itu akan bikin saudara miss banyak hal. Saya itu dari hari pertama dapat visi, saya akan nulis. Sampai hari H acara, list saya bawa. Dan setiap hari listnya bertambah. Karena saya itu orang kayak detail. Saya dengan cici saya, dengan semua yang terutama dari Semarang, kalau bapak saya itu ngajarinya detail, saudara. Bahkan sampai kalau misalnya sebuah tarian, biasa di Bahtera, kita tuh sampai mikir lightingnya mau warna apa, background LED-nya mau seperti apa, lagunya mau gimana, endingnya mau gimana, tuh detail, dibuat dalam begitu detail, itu perlu ditulis. Nah saudara sambil cari, tangkap, buat list. Nah biasanya ketika yang lain nyari ide, saya juga nyari ide, tapi yang saya paling pertama membayangkan saya menjadi jemaat. Saya datang, apa yang saya lihat? Karena saya tuh orang yang gak suka datang ke tempat yang saya gak pernah kenal sebelumnya. Resah hati saya ini. Kenapa? Saya bingung mau kemana, saya gak tahu. Dan saya akan membayangkan, oke, pertama kali saya datang, siapa orang yang pertama saya jumpai? Oh, harus ada usher di luar. Saya tulis. Masuk ke dalam, diarahkan ke gereja. Saya ketemu siapa? Oh, berarti saya perlu usher untuk yang di dalam. Waktu saya masuk, kopong enggak ya, kosong enggak ya kanan kiri saya. Kayaknya bagus kalau saya kasih tulisan-tulisan. Atau mungkin zaman sekarang welcome, wah, atau papan-papan. Sebegitu saya masuk, saya diarahkan ke tempat duduk. Apa yang pertama kali saya lihat? Oh, kayaknya saya perlu ngatur, saya mau pakai LED. Atau saya pakai LCD. Oh, kalau enggak ada apa-apa pun, berarti panggung saya harus saya dekor seperti apa ya? Oh, waktu kalau saya datang lebih gasih, saya datang lebih awal, berarti apa yang saya dengar ya? Oh, berarti saya perlu musik. Nah kayak begitu loh, saya lakukan, saya membayangkan diri saya sebagai jemaat. Dan ketika saya lakukan semua itu, kalau sudah minggu depannya bahas ide mereka, buang yang jelek, masukkan yang bagus, langsung bahas apa? Budget. Duit tuh harus dibahas dari awal saudara. Banyak orang gak membahas duit di awal, terakhir ngamuk-ngamuk. Kenapa? Modalnya gede. Cukup badan aja yang besar, modalnya gak usah gede-gede. Main, nyusahin. Saya kan ngomong budget di awal. Kamu butuh budget berapa? Sekian, tekan. Dia bilang, bisa. Gak perlu keluar uang. Buat sendirilah, bisa DIY. Do it yourself. Wah, di internet, cari internet. Dia bilang. Ini perlu uang ini, enggak perlu keluar uang ini, itu lo pakai itu lo pasti punya yang lalu. Selesaikan, tekan semua budget yang enggak penting. Kenapa? Karena untuk panggung, terutama kalau saudara dari nol ya saudara, untuk panggung, sound, lighting, kursi, makan jemaat, itu yang paling gede saudara sebenarnya. Kalau hamba Tuhan mas saudara cari yang dari Bahtera aja semua datang dengan luar biasa saudara. Enggak perlu yang aneh-aneh saudara. Banyak orang takut ngundang hamba Tuhan, takut gak bisa bayar PK-nya. Lu saudara, kita ini bukan
jual diri loh. Saya tuh kadang rada-rada piye loh saudara, kalau saya nggak jadi ngundang hadasah, kenapa sampai saya ada salah? Enggak, saya nggak bisa bayar ejian. Nah, ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya nggak perlu dibayar, Tuhan yang akan bayar saya. Saya jangan khawatir kalau masalah pembicara lah. Saya punya diri mesti jadi pembicara juga jadi luar biasa, saudara ya. Karena nggak terlalu penting siapa hamba Tuhannya, yang penting apa? Hadirat Tuhannya. Nggak terlalu penting siapa yang melayani, yang penting itu Tuhannya. Oke. Lalu kemudian step yang kemudian adalah saya harus cek, ini masih di step kedua ya, cek jiwa-jiwa di kertas. Nah ini yang menurut saya sebenarnya Mahanaim lebih pro daripada saya lah ya. Tapi kalau di tempat kami biasanya jumlah jiwa-jiwa di kertas, alias yang sudah berkata ya akan datang, atau mungkin yang sudah hubungi dan punya respons positif, jumlahnya itu harus 2 kali lipat dari target. Misal target saudara adalah 5.000, berarti 2 kali lipatnya saudara harus 10.000. Karena yang datang kemungkinan besar turun 50%. Itu sudah apa ya? Itu hukum mutlak dari papa saya. Jiwa-jiwa kamu target berapa? Lipat kali 2. Di kertas harus tertera 2 kali lipat. Karena yang datang bisa cuman 50%. Nah itu nanti kemudian langsung bahas transportnya bagaimana. Cari angkot yang paling murah misal. Atau cari bantuan dari mungkin tentara, cari bantuan dari polisi. Mereka punya truk gede-gede itu loh saudara. Saya bisa pakai itu. Pokoknya jangan duit terus jadi kursi saudara. Tak gini, Tuhan kasih aku hikmat. Kasih aku hikmat. Nanti saudara kan bisa celing. Wah, ternyata enggak perlu duit gitu saudara. Nanti kan saudara lihat akan berkatnya itu akan datang dengan luar biasa. Apalagi the power of kepepet itu sebenarnya juga the power of faith. Saudara ya. Saya bahasa lainnya the power of kepepet. Jadi jangan terlalu keluar duit untuk yang tidak perlu, terutama untuk dekor dan segala macam. Kemarin saya buat pesta anak, sudah dekorasinya budgetnya 0. Kok bisa saya cari orang yang punya kardus bekas, saudara, yang dia nggak pakai, saya potong sendiri, saya lakban sendiri, saya cat kayak gambar manual, dan bisa jadi bagus 0 rupiah. Bisa nggak? Bisa, asal mau. Kenapa banyak orang merasa nggak bisa? Rodok keset, saudara. Kadang rada males untuk berjuang sedikit supaya tidak mengeluarkan uang terlalu banyak. Karena sekali lagi budget itu hanya untuk produksi dan jiwa-jiwa. Ini yang paling besar, saudara. Paling besar. Kalau bisa yang lain tanpa budget, saudara ya. Oke. Step yang kedua tadi tempat KBSI, lalu kemudian step yang ketiga, ini yang paling penting, ambil waktu puasa serentak atau bergilir. Ini penting, saudara. Ini penting. Ini lebih penting daripada pengaturan kita. Karena ambil puasa itu penting banget. Saya nggak peduli seberapa mepetnya saya dengan acara, saya akan ambil waktu puasa dan itu harus bergilir. Sambil dipersiapkan semuanya, itu harus mengambil waktu puasa. Itu penting, saudara. Itu nggak boleh diganggu gugat. Lalu kemudian step yang keempat, saudara buat gladi kotor dan gladi bersih jika diperlukan. Tapi ini yang paling penting, saudara. Sebelum memulai gladi kotor maupun gladi bersih, doa jerit jengking ke Tuhan, saudara. Dan bilang, Tuhan, aku lakukan yang terbaik, sisanya Engkau yang beracara. Biasanya setiap kali saya sebelum KKR, setiap bahkan baru gladi kotor, saya akan berlutut di tempat kita akan buat KKR. Dan saya minta apa? Jaminan Tuhan. Karena saudara, sehebat-hebatnya saudara mengatur, tapi kalau tidak ada jaminan Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada hatinya, semuanya akan menjadi sia-sia. Ingat, the amateur build an ark, but the professional build a Titanic. Yang amatir membangun bahtera dan selamat, tapi yang profesional yang tidak mengandalkan Tuhan, bahkan menantang Tuhan, dia membuat Titanic dan ujungnya apa? Tidak pernah kembali, terdampar di yang paling dalam. Bukan berarti kita nggak jadi profesional, bukan. Tapi semuanya harus imbang. Ada bagian kita, tapi ada waktu di mana kita cuma berserah ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku sudah lakukan yang terbaik, sisanya Engkau yang beracara. Setelah itu, saudara, apa yang terjadi? Saudara, ketika acara dimulai,
Step yang kelima, saudara, acara dimulai fokus dengan Tuhan. Jangan fokus dengan rundown, tapi fokus dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, izinkan, saudara. Jangan batasi cara kerja Tuhan. Engkau siapkan rundown, kalau gitu buat apa saya bikin rundown? Itu untuk kalau saudara gak terjadi misalnya saudara, atau ada apa-apa, saudara ada yang bisa balik di situ loh. Ada patternnya, ada polanya, saudara. Tapi begitu Tuhan kerja dengan dahsyat, jangan batasi Tuhan. Saudara, bahkan saya berkali-kali pun begitu saya tahu ini Tuhan, saya lepaskan semua rundown. Bahkan ketika Yesus saya pernah ngalami di mana sudah overtime, saya nggak gantiin Tuhan. Saya bilang apa? Tolong beli bensin lagi buat genset. Kenapa? Kita tidak boleh menghentikan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Karena apa? Itu tujuan utama kita. Bukan yang lain. Bukan dekorasi yang bagus, bukan jiwa-jiwa yang banyak, bukan semua yang lain. Tapi yang penting adalah Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita harus menjadi wadah tempat yang siap untuk Tuhan mencurahkan kuasanya ada di tengah-tengah kita. Dan ketika acara dimulai, pastikan kita menjadi Maria dan bukan Marta, saudara. Nikmati, nikmati. Setiap hadirat Tuhan, nikmati, ikut nikmati, saudara. Jangan fokus ke yang lain, tapi nikmati bersama dengan Tuhan. Dan saudara akan menjadi Maria dan bukan sekedar menjadi Marta. Dan yang paling terakhir, bagaimana cara kita memuridkan adalah get connected dengan mereka. Saudara, karena kalau saudara punya list jiwa-jiwa, maka saudara itu punya nomor teleponnya. Nah, banyak orang tidak mau nulis di kertas, itu sulit, saudara. Engkau jadi nggak punya nomor teleponnya. Kalau kamu punya nomor teleponnya, kamu bisa get connected. Kamu bisa connect dengan mereka, kamu bisa ngobrol. Kalau perlu datang ke persekutuan mereka, ajak mereka makan, engkau memuridkan mereka. Jadi bisa kan ya memuridkan? Bisa, saudara. Tapi sekali lagi get connected. Jangan biarkan mereka pulang tanpa ketemu kalian. Pastikan waktu mereka pulang, mereka ketemu dengan kalian, bilang, kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Kita ketemu lagi ya kapan-kapan. Dan ketika kita lakukan itu, kita akan memuridkan banyak jiwa-jiwa. Bahkan saya percaya saudara pun bisa dipakai Tuhan lebih dari 5.000, bahkan saya berdoa 100.000, bahkan 1 juta jiwa pun Tuhan akan percayakan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.